warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anaknya Ustazah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah. Amin. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Yuli di Sentra Persiapan. Alhamdulillah, pekan ini kita sudah berganti tema. Kita masuk di tema ketiga, yaitu Negaraku Karunia Allah. Subtemanya apa ya? Nah, subtema pekan ini adalah identitas negara. Anak-anaknya Ustazah di rumah, ada yang tahu tidak apa itu identitas negara? Sebelum Ustazah kasih tahu, kita harus tahu dulu landasan ayat tentang identitas negara. Kita dengar sama-sama ya, berikut ini ayatnya. Landasan ayat tentang identitas negara. Quran Suci Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Masya Allah, itu tadi landasan ayat tentang identitas negara. Semoga kita dapat memahami dan mengamalkannya dengan baik. Nah, selanjutnya Ustazah akan memberitahukan apa itu identitas negara. Atau anak-anaknya Ustazah ada yang tahu? Boleh dikasih tahu ke Ustazah? Ya, identitas negara adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu negara yang membuatnya berbeda dengan negara lain. Misalnya kita di Indonesia, kita pasti punya ciri khas tersendiri yang membuat kita berbeda dengan misalnya Arab Saudi, Singapura, Australia, dan lain-lain. Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan tentang ciri-ciri identitas negara. Negara Indonesia karena kita tinggal di Indonesia. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera. Bendera kita adalah bendera merah putih. Yang ketiga, lambang negara. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Dan dasar negaranya adalah Pancasila. Kemudian semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Yang terakhir, hukum dasar negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Seperti apa ya contoh identitas negara? Nah, yang pertama adalah Pancasila. Pancasila ini adalah cita-cita negara kita yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Contoh yang kedua adalah batik. Batik adalah produk budaya Indonesia yang coraknya beda-beda, seperti anak-anaknya Ustazah punya baju batik seragam sekolah. Nah, yang ketiga contohnya adalah masjid. Masjid adalah tempat ibadah orang Islam. Jadi masjid itu adalah tempat ibadahnya kita. Dan contoh yang terakhir adalah coto. Coto itu makanan khas Makassar. Pasti anak-anaknya Ustazah selalu makan makanan ini kan? Itu dia contoh identitas negaraku. Semoga dengan semua yang Ustazah sampaikan tadi, kita bisa lebih mengenal lagi Indonesia, tanah air kita. Kegiatan Ustazah Yuli hari ini apa saja ya? Ustazah Yuli punya 3 kegiatan.
Kegiatan yang pertama adalah menghubungkan gambar jari dengan lambang bilangan yang sesuai dengan jumlah jarinya. Kegiatan yang kedua adalah menebalkan kata Indonesia. Dan yang ketiga adalah menulis huruf E sampai H di buku kotak. Mau tahu cara kerjanya seperti apa? Mari kita lihat. Kegiatan pertama menggunakan buku belajar berhitung dan spidol. Kegiatannya adalah menghubungkan jumlah gambar jari dengan lambang bilangan. Yang pertama, 2. Yang kedua adalah angka 4. Jumlah jarinya 5 dihubungkan dengan lambang bilangan 5. Selanjutnya 1. Dan yang terakhir 3. Manfaat kegiatan ini adalah untuk belajar berhitung dan mengenal angka. Selanjutnya, kegiatan kedua menggunakan buku belajar menulis dan pensil. Kegiatannya adalah menebalkan tulisan Indonesia. Kita ikuti garis putus-putus yang ada pada buku. Usahakan menulisnya dengan rapi. Manfaat melakukan kegiatan ini adalah agar anak-anaknya Ustazah bisa mengenal dan menulis kata Indonesia. Kegiatan terakhir adalah menulis huruf E sampai H di buku kotak menggunakan pensil. Pertama kita menulis huruf E sampai kotak terakhir, lalu huruf F, kemudian G, yang terakhir huruf H. Selesai. Manfaat melakukan kegiatan ini agar anak-anak sekalian bisa mengenal dan menulis huruf E sampai H. Alhamdulillah, Ustazah Yuli sudah selesai mengerjakan semua kegiatannya. Bagaimana dengan anak-anaknya Ustazah? Sudah siap belum berkegiatan? Wah, sudah siap ternyata, Masya Allah ya. Nah, semoga anak-anaknya Ustazah selalu semangat dan selalu diberi kemudahan oleh Allah dalam menyelesaikan semua kegiatannya. Ustazah tunggu kegiatan dari anak-anaknya Ustazah. Terima kasih sudah berkegiatan bersama Ustazah Yuli hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.